Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kere Aktif. Buat teman-teman yang baru tahu channel ini, jangan lupa ditekan dulu tombol subscribe-nya dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya. Oke, di video kali ini saya akan bahas tentang modem rakitan, karena seperti teman-teman yang request di video sebelumnya itu banyak banget yang nanyain, "Bang, coba review lebih banyak lagi tentang modem rakitan. Bang, gimana cara koneksikan modem rakitan?" Nah, seperti yang kita ketahui bahwa di YouTube itu masih jarang ya yang review modem rakitan. Maksudnya, jadi kita ingin penasaran tentang modem rakitan itu referensinya sangat sedikit. Rata-rata itu yang upload di YouTube itu ya paling test speed ya kayak gitu ya, biar kita kepingin kayak gitu ya. Nggak apa-apa. Oke, di video kali ini saya coba akan bahas tentang modem rakitan versi saya sepengetahuan saya, karena saya belum pakai ini terlalu lama ya. Jadi nanti saya akan cerita sedikit mulai dari cara koneksikan, terus keuntungan atau kekurangan menggunakan modem kayak gini itu apa kayak gitu ya. A few moments later. Oke, jadi sebelum kita bahas tentang modem rakitan, kita akan tes speed dulu ya. Nah, teman-teman bisa melihat, memperhatikan ya, saya menggunakan CBN Speed Test Custom. Nah, untuk pingnya dapat 45, jitternya 50. Nah, untuk kecepatannya kita dapat 60 Mbps. Ini jam 10 malam ya, saya bikin video terus. Kalau sore sih nggak sampai segini ya, karena trafiknya di sini padat. Nah, cuma jam segini itu biasanya kalau saya masih menggunakan modem yang lama, Huawei 5577 atau Orbitstar 2 atau E372, itu nggak sampai tembus 50 Mbps di sini loh ya. Paling mentok-mentok 30 Mbps. Nah, ini kenapa kok bisa sampai 50 Mbps padahal jam yang sama dengan provider yang sama? Nah, nanti saya akan jelaskan di video ini. Jadi buat kalian yang pengen tahu, jangan di skip-skip, karena saya akan sedikit kasih info kepada kalian, barangkali bermanfaat. Oke, jadi untuk modem yang saya pakai itu yaitu modem dari Dell DW5821E atau modem rakitan ya. Untuk spesifikasinya udah saya jelaskan di video sebelumnya, saya akan ulang sedikit aja, yaitu dia itu CAT16, bisa bawa bandwidth ya 1 gigabit per second harusnya ya, dan juga dia itu 5CA, jadi bisa ngelok frekuensi yang berbeda itu sekaligus 5. Yang penting lokasinya mendukung atau BTS-nya bisa di lock sekaligus 5 kayak gitu. Tapi jarang lah, rata-rata paling 2 atau 3 kayak gitu ya. Kalau saya sih seringnya 3, itu pun kadang hilang-hilang, yang jelas sih 2 aja cukup. Nah, untuk cara koneksikannya ke STB gimana Bang? Oke, saya akan jelaskan. Untuk cara koneksikan ke STB itu sebenarnya sama saja ya. Nah, ini ada STB ya. Buat teman-teman yang minat STB-nya, nanti bisa cek di Shopee di toko saya. Linknya ada di deskripsi atau komentar di pin. Barangkali juga teman-teman yang minat modem rakitan, nanti di toko saya juga ada. Silahkan dicek aja kayak gitu ya. Nah, untuk cara koneksikannya itu sama aja kayak modem-modem pada umumnya. Jadi kan dia itu udah interface-nya itu 3.0. Nah, tinggal teman-teman itu colokin aja di sini ya, di salah satunya pilih. Nah, kalau udah, nanti terus teman-teman masuk ke halaman STB-nya. Nah, akses STB-nya. Nah, saya akan jelaskan dulu bahwa di sini saya menggunakan firmware dari router dari Mas Nugroho di radenku.com. Nah, kalau mungkin teman-teman yang pakai dari Rere, itu biasanya yang Mas Rere itu yang untuk modem rakitan itu yang apa namanya, SR series ya. Tapi ini saya lagi pakai yang ini. Nah, setelah login ke halaman admin, ini biasanya belum connected ya bro ya. Ini masih disconnected, warnanya masih merah. Itu pertama kali dinyalain STB-nya. Nah, untuk cara pertama kali mantau gimana? Nah, kalian scroll ke bawah, cari menu modem, kemudian klik network status. Nah, di sini itu biasanya masih kosong ya. Ini masih kosong. Jadi modem rakitan itu kedetek di STB itu lumayan lama loh ya. Jadi nggak kayak modem healing atau modem yang lain ya, yang STB hidup bisa diakses ke halaman admin langsung kebaca, di situ nggak. Kalau modem rakitan setelah STB standby atau bisa diakses menu adminnya, itu butuh waktu sekitar ya 2 atau sampai 3 menit lah, nanti baru ke detect di sini. Kalau teman-teman itu menggunakan firmware dari router, ini kan firmware yang istilahnya khusus untuk modem rakitan. Jadi teman-teman itu nggak perlu nyeting lagi di dalamnya itu biar kedetek modemnya gimana, itu nggak perlu ya. Jadi ini firmware memang udah dikhususkan untuk modem rakitan.
Jadi nggak usah pusing, selama modem kalian normal nggak ada masalah, pasti kedetek kayak gitu ya. Nah begitupun untuk yang versinya Mas Rere itu yang SR juga sama kayak gitu. Jadi nggak ada settingan lagi biar kedetek itu gimana, enggak, karena kan udah pakai firmware yang khusus kayak gitu. Nah nanti setelah kedetek di sini, ini yang Telkomsel, ini kan saya lagi pakai Telkomsel. Ini pertama itu connecting. Nah connecting nanti kalau udah dapat sinyal, dia itu terhubung jadi Telkomsel kayak gini. Nah untuk temperaturnya ini 38 derajat. Nah untuk intensitas sinyalnya itu 50 ya. Bayangin ya, tadi saya tes speed di awal itu dapat 60 Mbps, sinyalnya cuma 58%. Gimana kalau full? Bisa dibayangin kan. Nah itu baru menggunakan 2 CA saya ya, yaitu band 3 dan band 8. Kalau biasanya kalau pas saya keluar ke rumah temen itu bawa modem itu, saya lock di 3 frekuensi, yaitu B1, B3 dan B8. Dan untuk sinyalnya biasanya itu 70% dan tembus 120 Mbps kalau di sini. Nah kemudian di bagian kiri ini ada menu banyak ya, ada preferred. Bentar ya, ini nutupin kayaknya foto saya. Di sebelah kiri ini ada preferred LTE band, jadi teman-teman itu bisa ngelock frekuensi mana aja yang mau dipakai kayak gitu ya. Nah untuk support modem ini support frekuensi berapa? Nah nih pertanyaan yang sering muncul teman-teman ya, bahwa apakah modem rakitan support frekuensi Indonesia, support banyak kartu Indonesia? Jelas nih ya, nih frekuensi yang disupport gila banyak banget kan. Nah ini frekuensi yang saya lock, yang saya combo 2 CA. Jadi saat ini settingan ini itu saya lagi lock di 2 CA, yaitu band 3 dan band 8. Nah untuk hasil kecepatan yang teman-teman tadi lihat di sini, ini adalah hasil dari lock bandwidth, bukan lock bandwidth, lock frekuensi B3 dan B8 gitu ya. Nah oke, jadi kalau teman-teman itu memastikan bahwa modemnya udah kedetek di sini, udah muncul operator yang dipakai, itu berarti udah siap dipakai. Silakan teman-teman itu ya gunakan tol kalian masing-masing, andalan kalian. Kalau saya pakai OpenClass ya, silakan dikoneksikan. Dan untuk interface itu udah otomatis bikin sendiri ya kalau nggak salah ini. Bentar ya, aku coba di bagian interface. Nah di sini ya bener nih ya, kedeteknya di W10 ya. Nah ini udah otomatis kedetek MBIM seluler kalau Dell. Kemudian kalau udah tinggal dipakai tol inject kalian yang mau dipakai yang mana, OpenClass misalnya. Nah open panel ya pasti keluar ya. Nah nih oke. Jadi kayak gitu ya cara memakai modem rakitan, sebenarnya sangat gampang, asalkan pakai firmware khusus ya. Memang udah ada firmware khusus, tenang aja. Jadi bukan pakai yang dari Mas Rere yang bukan selain SR misalnya, yang biasa kayak gitu, itu nggak bisa. Jadi ya yang khusus bisa dipakai di modem rakitan, biasanya kan Mas Rere itu ngomong kayak gitu. Nah itu pakai itu. Tapi kalau lebih simpel ya ini pakai dari yang punya ini aja, Mas Nugro Router Project. Nah kemudian kita ngomongin kecepatan internet. Jam segini, jam setengah 11 malam itu saya dapat tadi ya di test speed 50-60 Mbps ya. Memang ini jam-jam udah malam lah, termasuknya udah mulai sepi. Tetapi biasanya kalau saya test speed menggunakan modem biasa ya, itu nggak sampai segini loh ya, itu paling mentok 30 Mbps. Ini kok bisa sampai 50-60 Mbps, kenapa? Nah jawabannya itu karena saya combo di 2 frekuensi ya. Jadi saya menggunakan 2 frekuensi tadi, band 3 dan band 8 ya. Nah jadi arti dari 5 CA di modem ini yaitu menggabungkan 2 frekuensi. Kalau di HP itu ya kayak semacam 4G plus kayak gitu ya. Nah kalau misal saya ngelock 1 frekuensi lagi, sebenarnya ini tadi udah di lock 1 frekuensi lagi, jadi B1, B3 dan B8. Tetapi di lokasi saya itu
hilang-hilang kalau ngelock 3 frekuensi, makanya yang ke lock cuma band 3 dan band 8. Kalau 3 frekuensi saya lock itu tembus ya, ini sampai 120 Mbps. Cuma yang kebaca di sini paling 80-90 karena saya masih pakai RJ45 bawaan STB-nya, yang dimana kita ketahui bahwa RJ45 bawaan STB-nya itu kan ke limit di 100 Mbps, bahkan nggak sampai 80 atau 90 Mbps doang kayak gitu. Jadi kalau teman-teman yang lokasinya bagus sinyalnya mendukung 3CA bisa di lock itu aja, dan jangan lupa modemnya dikasih kipas karena pasti ya panas ya. Dan untuk suhu saya itu 35 derajat karena modemnya itu ditaruh di teras dan dikasih kipas. Dan untuk kekurangan satu lagi ya, modem ini kalau buat pemula itu maksudnya ribetnya kayak gini. Kalau habis ngelock frekuensi atau lain-lain itu perlu ngerestar. Nah, ngerestarnya itu ada kodenya, command prompt-nya. Tetapi biasanya sih bawaan firmware-nya itu beda-beda ya. Ada firmware-nya Mas Rere itu udah ada menu ngelock frekuensi dan lain-lain kayak gitu, tapi yang belum ada istilahnya template buat command prompt kayak gitu, kalian harus ngetik manual di sini di AT command. Nah, ini buat pemula kayak saya pasti ya juga bingung ya, tetapi ya belajar 1 hari bisa lah. Jadi sangat recommended modem ini. Jadi buat kalian nanti yang berminat beli bisa cek toko saya di Shopee atau beli STB ya. Modem rakitan ada, STB ada, tetapi terbatas. Ya, jadi sekian aja video kali ini. Semoga membantu teman-teman yang lagi nyari referensi untuk modem rakitan. Mungkin saya hanya bisa kasih informasi sebatas itu. Apabila teman-teman ada yang ditanyakan, nanti tinggalkan komentar aja, nanti saya akan bahas di video selanjutnya. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.